Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang kita rasakan sampai hari ini yakni kenikmatan bisa terus belajar ilmu agama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk memahami apa yang kita pelajari dan juga mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan hari ini insyaallah taala kita masuk ke dalam dosa besar Al-Kabiratu As-Saminatu Wasittuna, dosa besar nomor 68. Pada pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dosa besar al-idrar fil wasiyati, menimbulkan kemudaratan di dalam berwasiat. Kemudaratan akan dirasakan oleh orang-orang yang menerima wasiat, sebagaimana atau dibawakan ayat Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat ke-12, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudarrin, yakni waris dibagikan setelah ditunaikan wasiat. Wasiat pemilik waris atau setelah ditunaikan hutang-hutang pemilik waris. Audainin ghairu mudarin, yakni hutang-hutang yang bukan menjadi miliknya atau yang bukan menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi dia tuliskan di dalam wasiatnya agar diselesaikan oleh ahli warisnya. Maka hal tersebut memudaratkan ahli waris. Ini yang dimaksud dengan wasiat yang memudaratkan ahli waris. Ahli waris harus menanggung
hutang-hutang orang lain, bukan hutang pemilik harta yang meninggal. Pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan membahas dosa besar berikutnya yang diberikan judul oleh penulis Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Makru wal Khadi'atu, makar dan penipuan, perbuatan makar dan perbuatan penipuan, pengkhianatan. Dia termasuk bagian daripada dosa yang besar. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala membawakan firman Allah ta'ala dalam surah Fatir ayat ke-43. Allah ta'ala berfirman, wala yahiqul makru as-sayyi'u illa bi ahlihi. Allah memastikan dalam ayat yang mulia ini tipu daya atau perbuatan-perbuatan buruk yang tersembunyi maupun yang terang-terangan itu tidak membahayakan siapa-siapa, kecuali hanya membahayakan pelakunya semata. Mungkin kita merasa ya, ketika ada orang berbuat makar kepada kita, ketika ada orang berbuat tidak baik kepada kita, maka pada hakikatnya orang tersebut sedang berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Ketika antum dizalimi oleh orang lain dengan berbagai macam kezaliman, karena terkadang kezaliman terbungkus dengan perbuatan baik, terkadang kezaliman terbungkus dengan perbuatan baik, seakan-akan baik, padahal di balik perbuatan baiknya ada niatan yang buruk yang kita nggak tahu. Kenapa mesti kita sampaikan di sini? Karena agar jangan sampai kita termasuk orang seperti itu, yang seakan-akan dinilai oleh manusia sebagai orang yang berbuat baik, tapi ternyata apa yang kita lakukan ada sesuatu hal yang tidak baik, dan hal ini mungkin saja menimpa siapa? Menimpa diri kita masing-masing. Kenapa dijelaskan seperti ini? Agar kita bisa segera bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita memang termasuk bagian dari orang yang sering menyembunyikan keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Allah Ta'ala memastikan di sini keburukan tersebut tidak berpulang kepada orang yang terkena keburukan, tetapi keburukan tersebut berpulang kepada orang yang merencanakan keburukan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya senantiasa kita menyatukan antara batiniyah dengan apa? Antara batiniyah kita dengan lahiriah kita harus senantiasa sama,
Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik agar apa yang ada di dalam hati kita masing-masing sama atau jauh lebih baik dari apa yang ada pada lahiriah kita. Karena amal lahiriah kita tidak menentukan di mana tempat kita. Akan tetapi amal lahiriah kita bisa menjadi berharga ketika sesuai dengan amal batiniah kita. Allah Ta'ala berfirman, yauma tublas sarair, pada hari kiamat nanti akan Allah singkap seluruh yang tersembunyi yang ada di dalam hati kita masing-masing, dan itulah balasan untuk amal-amal kita berdasarkan di situ. Semoga yang tersembunyi di balik hati-hati kita masing-masing jauh lebih baik dari apa yang tampak. Allahumma amin. Kemudian penulis membawakan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Hadis ini dikatakan sahih wa sahahahu Al-Albani fi Sahihi Al-Jami'. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-makru wal khadi'atu finnar. Perbuatan makar, perbuatan tipu daya, perbuatan tidak baik, maka dan juga penipuan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di neraka, tempatnya di neraka. Kemudian penulis membawakan hadis yang kedua dalam kitabnya ini. Taib, sebagaimana judul buku ini, dosa besar, maka dari hadis yang dibawakan oleh penulis ini kita mengetahui bahwasannya perbuatan makar bagian dari dosa besar. Dari mana kita mengetahuinya? Di lafaz yang mana kita mengetahuinya? Kenapa? Iya, karena definisi daripada dosa besar apa? Adanya ancaman? Taib. Definisi daripada dosa besar yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman di dunia atau hukuman di akhirat. Itu adalah dosa besar. Di dunia dia punya hukuman tersendiri. Seperti apa misalnya? Potong tangan, atau rajam, atau cambuk, atau kisos, menunjukkan itu bagian daripada dosa besar. Kemudian jika dia tidak disebutkan secara terperinci hukumannya di dunia,
maka disebutkan pelakunya mendapatkan ancaman neraka. Maka tidak ada perbuatan yang diancam dengan neraka kecuali dia bagian daripada dosa besar. Ana tanya sama antum, jawab dengan ikhlas dari hati antum yang paling dalam. Jawabnya antum sendiri saja. Apakah menurunkan celana di bawah mata kaki bagian dari dosa besar atau dosa kecil? Kan ana bilang gak usah dijawab, cukup antum tadaburi saja. Kalau dia bagian dari dosa kecil, maka tidak mungkin ada ancaman neraka. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya. Tapi tentunya yang namanya orang belajar ilmu agama terkadang butuh proses ya Pak Dedi, butuh tahapan. Sebagaimana dulu Pak Dedi telanai digulung-gulung, ya kan? Benar gak Pak? Betul. Dan pakai peniti ya, subhanallah. Rajin juga istri antum ya, siapin peniti. Luar biasa. Kadang-kadang ada juga sebagian ikhwan memiliki dua model celana, betul atau tidak? Ada ikhwan yang belum siap 100% untuk apa? Untuk memangkas apa? Celananya. Dia siasati dengan apa? Dengan dua model. Ada kalanya dia pakai model antum, ada dia kalanya pakai model elu gitu. Kalau lagi mainnya sama antum pakaiannya antum. Kalau mainnya lagi sama elu gue pakaiannya ya begitulah gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Banyak ya. Iya, butuh didampingi dan butuh diberikan motivasi agar dia meyakini ini bukan perkara gaya, bukan. Ini bukan gaya, tapi ini adalah bagian dari ketaatan yang kita butuh taufik dari Allah untuk bisa menjalankannya. Karena kita harus bersyukur pada Allah ketika kita tahu ilmu dan bisa mengamalkan, maka harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum mendapatkan taufik akan tapi ilmu telah sampai pada dirinya, maka mintalah pada Allah semoga Allah berikan dia taufik. Ikhlaslah dalam belajar, ikhlaslah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah berikan taufik. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dha'afahu Al-Albani fi Dha'ifil Jami'. Dan hadis ini didhaifkan atau dinyatakan sebagai hadis yang lemah oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Dha'ifil Jami'. Yakni perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan yang tidak bisa dipulangkan, disandarkan pada Nabi SAW. La yadkhulul jannah khabbun wala bakhilun wala mannanun, tidak akan masuk surga. Yakni khabbun, penipu. 378 ya, penipu 378 ya, betul nggak? Iya, penipu nggak masuk surga, penipu tidak masuk surga. Apalagi kalau dia menipu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian bakhilun, orang yang bakhil. Kemudian mannan, apa mannan? Tukang mengungkit pemberian.
Hadis ini dhaif, tetapi setiap makna dari hadis ini dia punya hadis yang sahih. Dia punya hadis yang sahih. Ya. Misalnya penipu, ya, seperti misalnya penipu. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis tentang salah satu tanda-tanda orang munafik apa? Ciri-ciri orang munafik apa? Kalau dia berbicara dusta, kalau dia berjanji berkhianat. Dan ketika dia tergolong bagian dari munafik tulen, maka orang munafik masuk surga atau tidak? Masuk surga atau tidak? Orang munafik tidak masuk surga. Bakhil, demikian bakhil. Kemudian mannan, kemudian juga orang yang sering mungkit-mungkit. Dia punya hadis-hadis tersendiri tentang dua sifat yang tercela ini. Kemudian penulis membawakan dalil berikutnya dari surah An-Nisa ayat ke 142, yakni Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat atau tentang orang-orang munafik. Yukhadi'una Allaha, seakan-akan mereka menipu Allah, padahal Allah bisa ditipu atau tidak? Ya bisa. Makanya dikatakan berikutnya, kata Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal mereka sedang menipu dirinya sendiri. Ya, padahal dia sedang menipu dirinya sendiri. Oleh karena itu senantiasa kita memperbaiki apa yang menjadi pusat perhatiannya Allah. Apa pusat perhatian Allah? Apa pusat perhatiannya Allah? Roni, hati. Senantiasa kita di samping sibuk memperbaiki lahiriah kita, maka jangan pernah kita melupakan apa yang menjadi fokus perhatian Allah pada diri kita, yaitu apa yang tersembunyi di sini. Ya, apa yang tersembunyi di sini. Karena apa yang tersembunyi di sini ini sangat menolong apa yang tampak di hadapan Allah besok nanti. Salah satu buktinya, seseorang yang memiliki rasa takut yang sangat luar biasa kepada Allah. Takut itu di mana? Takut itu di sini. Kemudian dia utarakan rasa takutnya kepada Allah kepada keluarganya. Dia mengamanahkan keluarganya agar jasadnya ketika meninggal dibakar. Setelah dibakar jadi debu, maka debunya ditaburkan ke lautan atau ke darat dan lautan, dengan anggapan Allah tidak mampu untuk membangkitkannya. Kemudian akhirnya Allah perintahkan seluruh bumi untuk menyatukan kembali jasad orang tadi. Kemudian Allah tanya, apa latar belakang yang membuatnya mewasiatkan dengan wasiat seperti itu? Maka dia bilang karena rasa takutnya saat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya mengampuni dosa orang tersebut. Bukan berarti setelah ini antum besok buat wasiat bakar saya gitu aja. Ya, ini kan sudah terjadi, artinya nggak bisa diulang lagi. Gitu. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan perkataan Al-Wahidi, yu'amiluna mu'amalata al-muqadi' ala khadda'ihim wa dhalika annahum yu'tuna nuran kama yu'ta al-mu'minuna, yakni orang-orang munafik mereka digauli, artinya dimuamalahkan sebagaimana muamalahnya para penipu, yang kelak nanti mereka pada hari kiamat
mereka seakan-akan diberikan cahaya sebagaimana orang-orang mukmin diberikan cahaya. Fa idza madau ala sirati, ya, orang munafik, orang-orang yang menampakkan kesolehan dan menyembunyikan keburukan di dalam hatinya, maka kelak nanti di hari kiamat mereka pun seperti orang-orang mukmin yang diberikan cahaya dalam perjalanannya di sirat nanti. Kemudian pada akhirnya di tengah-tengah perjalanan utfi'u nuruhum, maka cahaya yang ada pada orang-orang munafik, cahaya yang ada pada orang-orang penipu akan dipadamkan. Wa baqaw fi dhulmati, yang pada akhirnya mereka akan berada pada dalam keadaan kegelapan. Wa qala fil hadithi, kemudian dalil yang berikutnya dibawakan oleh penulis, yakni hadis Nabi dari Imam atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Iyad bin Hammar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahlun nari khamsatun, ahlu neraka ada 5 golongan. Wa dzakara minhum, di antara 5 adalah rajulan la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika, yakni di antara 5 tipe penduduk neraka, di antaranya adalah seseorang yang pagi tidak sore mereka membohongi engkau, membohongi kita. Apa? Tentang keluarga kita atau juga tentang harta kita. Paham maksudnya? Misalnya antum mengamanahkan misalnya pekerjaan kepada orang yang antum percaya. Paham sampai sini? Antum punya toko atau antum punya perusahaan atau apalah sejenisnya, antum amanahkan pada orang. Pagi, siang antum selalu ditipu sama dia, dan antum karena sudah percaya, ya percaya aja. Padahal pagi dan sorenya dia tipu uang antum, tipu harta antum. Paham? Misal ada masuk sekian, dia bilang sekian, ada keluar sekian, dia bilang sekian. Jadi pagi, siang, sore antum ditipu. Atau kerjaannya seperti ini. Ada nggak orang yang kerjanya kayak gini? Ada nggak? Ada ya? Nggak tahu. Ada nggak? Antum bisa bilang ada atau tidak? Ada nggak? Tahu dari mana? Dari hadis Sahih Mumtaz. Dari hadis ini. Hadis ini kan tidak berbicara ayat, tidak berbicara hadis, kecuali terjadi. Gitu. Kayak misalnya gini, Nabi SAW pernah bilang, sinfani min ahli nar, 2 penduduk neraka, lam arahuma min qabl, yang saya belum pernah melihatnya sebelumnya. 2 penduduk neraka yang belum pernah Nabi SAW lihat sebelumnya, ikhwan. Kata para ulama, di zaman Nabi nggak ada. 2 jenis ini nggak ada di zaman Nabi, nggak pernah beliau lihat. Minha, di antara 2 ini, yakni perempuan, nisaun, perempuan kasyifani aryani, perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Ada hari ini? Ada apa banyak? Banyak. Subhanallah. Subhanallah. Antum tahu yang membuat saya dan antum gak bisa bangun malam karena siangnya ngelihat itu. Beneran. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama. Hukuman, di antara hukuman manusia nggak bisa bangun malam karena di siang harinya matanya menikmati maksiat. Dan ini harus diobati kalau antum menyadari sedang dalam kondisi sakit.
Karena kalau antum baca sejarah salaf, maka tidak ada malam yang mereka lewatkan kecuali mereka qiyamul lail. Kalau kita menyandarkan diri kita pada salaf, alangkah apa? Alangkah jauhnya kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Antum lihat Allah mengabadikan mereka, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Allah abadikan mereka, lambung-lambung mereka apa Rani? Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Itu mereka yang antum bersandarkan antum pada mereka, salafi. Ya subhanallah, semoga ini bahan introspeksi kita bersama. Karena di antara keistimewaan mereka, mereka tidak melewatkan satu malam pun kecuali mereka isi dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat yang harus kita jaga dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan pada kita adalah nikmat mata. Dan inilah awal mula dari semua perbuatan dosa. Sadar tidak sadar, ketika kita tidak bisa merasakan nikmat ibadah, mungkin mata kita terlalu apa? Terlalu mudah untuk mengumbar ke sana dan ke sini. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda datang menemui Nabi SAW. Ya. Kemudian dia minta izin untuk berzina. Dia minta izin untuk berzina. Ajib ya. Padahal dia hidupnya di zaman Nabi. Ana tanya sama antum, kita bayangkan orang yang hidup di zaman Nabi minta izin pada Nabi untuk berzina. Kira-kira pemandangan mereka sama pemandangan kita sama nggak ya? Sama atau tidak? Pemandangan perempuan di zaman mereka dengan perempuan di zaman kita sama atau tidak? Tahu dari mana? Dari yang kita sebutkan hadis, dua penduduk neraka yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Mereka tuh nggak lihat udel, mereka tuh nggak lihat paha, mereka tuh nggak lihat aurat. Kita lihat. Maka bohong kalau nggak timbul keinginan berzina dalam hati kita. Sahih? Bohong kalau tidak terbesit ada dorongan syaitan untuk melakukan zina sebagai laki-laki yang normal. Ajib. Mereka nggak melihat apa-apa, kan nggak pernah ada di zaman Nabi. Kemudian apa? Singkatnya, Nabi SAW mengajak berbicara kepada orang tadi. Ya antum paham lah. Kata Nabi SAW apa? Apakah engkau suka ketika yang dizinai adalah ibumu, kemudian saudarimu, atau siapapun perempuan yang masih memiliki hubungan denganmu, hubungan darah? Dia bilang nggak suka. Kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW, atau Nabi SAW menempelkan tangannya di dada sang pemuda, atau orang tadi ditempelkan dadanya, tangannya. Kemudian Nabi mendoakan orang tadi. Apa doanya? Allahumma gfir dhanbahu. Ya Allah, ampunilah dosa orang ini. Allahumma gfir dhanbahu. Kemudian apa? Wa tahhir qalbahu, dan sucikan hatinya. Disucikan hatinya dari keinginan-keinginan seperti itu. Kemudian doa yang berikutnya, wa hassin farjahu. Antum hafal, antum minta sama ibu bapak antum, tolong doakan putramu, tolong doakan putrimu. Wallahi nggak ada jaminan ana dan antum sudah seperti ini nggak berzina di kemudian hari, karena dosa ini adalah dosa yang terbuka lebar, baik
untuk siapapun tanpa terkecuali. Sahih, bukan satu dua cerita orang yang sudah lama mengaji jatuh dalam dosa ini. Sahih atau tidak? Banyak. Nauzubillahi min dzalik. Gampang ya. Maka kata Syekh Abdul Razak, apalagi kita hidup di zaman hari ini. Di zaman hari ini, subhanallah ya, maka yang dibutuhkan oleh kita adalah doa dari orang yang ikhlas mendoakan kita, sayang sama kita. Beliau mengatakan tidak lain mereka adalah ibu bapak kita. Maka bilang pada mereka, tolong doakan anakmu, tolong doakan agar tidak terjatuh dalam dosa ini. Tidak ada jaminan orang yang sudah menikah selamat dari dosa ini. Sahih? Tidak ada jaminan. Apalagi kehidupannya bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Dosa besar yang berikutnya. Nomor berapa? 69. Dosa ini juga lumrah dilakukan oleh kita, baik yang sudah ngaji maupun yang belum ngaji. Lumrah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan membaca apa yang ditulis oleh penulis, kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Man jassa 'alal muslimina wa dalla 'ala auratihim, yakni memata-matai orang Islam atau mencari keburukan orang Islam yang lainnya, ya dicari keburukannya. Ana tanya sama antum, kalau antum memperhatikan keburukan teman antum, ketemu atau tidak? Ketemu atau tidak? Kenapa? Pasti ketemu atau tidak? Kenapa? Pakai dalil jawabnya. Kenapa? Manusia tempatnya salah. Itu dalilnya apa tuh? Dalilnya kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti punya kesalahan, bahkan sering melakukan kesalahan. Jadi kalau teman antum yang antum lihat, yang antum nantikan, yang antum tunggu kesalahannya, pasti akan ketahuan. Makanya ada syariat apa? Menutupi aib. Makanya ada syariat menutupi aib, dan besarnya pahala menutupi aib. Besarnya pahala menutupi aib. Beda kasusnya kalau misalnya kata para ulama, kalau antum mas'ul, kalau antum sebagai penanggung jawab yang memang harus melakukan pengawasan, maka dia tidak termasuk bagian dari tajasus. Tajasus apa? Mencari-cari kesalahan. Dia tidak termasuk tajasus. Misal antum pasang CCTV di rumah antum misalnya, atau antum pantau kegiatan istri dan anak-anak antum, itu tidak termasuk tajasus. Kenapa? Karena itu bagian dari mas'ul. Antum bagian dari orang yang bertanggung jawab terhadap mereka, yang antum akan ditanya kelak nanti di hari kiamat. Itu contoh kecilnya kayak gitu. Atau di setiap perusahaan itu ada apa? Ada mata-matanya ya, tim audit atau yang sejenisnya gitu.
Ya, fungsinya apa? Untuk menjaga kestabilan perusahaan kan, menjaga siapa yang nakal, kemudian yang nakal dilaporkan, dia tidak termasuk bagian dari ancaman di apa yang kita akan bicarakan, tajassus, mencari-cari kesalahan manusia. Ya, sudah masuk waktu isya, 2 menit lagi. Pada isya kita lanjut nanti insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada dosa besar yang nomor 69, yakni dosa besar mencari-cari kesalahan orang lain atau memata-matai orang lain yang tidak punya kepentingan kita, bahkan tidak sedikit urusan rumah tangga orang dimata-matai oleh orang lain. Dan masih banyak lagi. Dan ini bagian daripada perkara yang dilarang dalam agama kita, agama Islam. Penulis rahimahullah membawakan hadis Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika mau berperang hampir-hampir tidak pernah memberikan informasi secara detail kepada para sahabat kemana mereka akan menuju atau mereka akan pergi. Tapi Nabi hanya berbicara secara umum. Nabi hanya berbicara secara umum, jihad. Maka para sahabat mempersiapkan diri mereka. Dan di antaranya yakni peristiwa yang terjadi ini ketika Nabi merahasiakan tujuannya kepada seluruh para sahabat, termasuk di dalamnya Abu Bakar. Akan tetapi Nabi SAW memberikan kabar kepada para istrinya akan tujuannya. Jadi Nabi sudah umumkan akan perang, akan menyerang satu tempat. Dalam sejarah dicatat hanya dua kali perang yang diinformasikan kemana tujuannya. Salah satunya ini, Nabi informasikan kepada istrinya dan tidak informasikan kepada sahabat satu orang juga. Kemudian akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang menemui Aisyah. Aisyah siapanya Abu Bakar? Anaknya Abu Bakar. Ditanya, mau kemana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah tidak menjawab karena pesan dari Nabi nggak boleh kasih tahu. Ditanya berulang kali, maka Aisyah pun tidak menjawab.
Sampai akhirnya Abu Bakar mendatangi Nabi dan bertanya langsung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tujuannya mau kemana. Disebut satu persatu oleh Abu Bakar, kesini, bukan kesini, bukan. Akhirnya keluar dari mulut Abu Bakar, Mekah. Maka Nabi SAW mengatakan iya. Padahal tadinya mau diapain? Dirahasiakan. Karena Abu Bakar sudah sebut Mekah, maka Nabi nggak bisa berbohong. Setiap nama daerah disebut Abu Bakar, maka Nabi bilang bukan. Maka ketika nama Mekah disebut, iya. Akhirnya karena Abu Bakar telah tahu, dipanggillah pembesar sahabat dikumpulkan. Dan di antara pembesar sahabat ada yang namanya Hatib bin Abi Balta'ah ini ikut. Karena Hatib bin Abi Balta'ah salah seorang pejuang Badar. Dikumpulkan sahabat-sahabat yang pembesar. Dikasih tahu kita akan ke Mekah, kita akan merebut Mekah. Tapi Nabi bilang nggak boleh kasih. Singkat cerita, Hatib bin Abi Balta'ah menyewa seorang budak, kemudian mengutus budak tersebut agar menyampaikan surat yang beliau tulis ke penduduk Mekah, menginformasikan bahwasannya Nabi Muhammad SAW akan datang dan menyerang kota Mekah. Bukan Hatib mau berkhianat, tidak, tapi Hatib punya harta dan punya keluarga yang masih ada di Mekah. Hatib pengen anak dan atau keluarganya dan hartanya ini aman. Artinya kan antum sudah dapat informasi nih dari anak kalau Nabi mau jalan ke tempat antum. Timbal baliknya seperti itu. Jadi yang difikir oleh Hatib seperti itu. Bukan Hatib bermaksud ingin membocorkan rahasia negara. Ini rahasia negara. Karena Nabi SAW akan berangkat ke sana. Turunlah wahyu atau Nabi SAW mendapatkan wahyu. Allah mengabarkan bahwasannya telah menuju Mekah seorang wanita, seorang budak, membawa surat dari salah seorang yang ada di Madinah. Maka Nabi SAW panggil Ali bin Abi Thalib untuk kejar wanita tadi. Maka dikejar, didapatilah di jalan, diminta suratnya. Kemudian wanita tersebut mengelak, artinya pertama dia bilang saya nggak pegang apa-apa. Maka kata Ali, kasih atau saya telanjangin atau saya, seperti itulah kurang lebih. Akan diperiksa semua sampai surat itu diambil. Karena itu permintaan dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sang wanita dibawa bersama suratnya ke hadapan Nabi SAW dan ditanya, siapa yang menyuruhnya? Maka Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian di situ ada Umar. Kata Umar apa? Da'ni, kasih saya penggal kepalanya. Ajib ya, luar biasa nggak? Ajib nggak? Kasih saya penggal kepalanya. Kalau Umar hidup hari ini, berapa yang dipenggal Umar? Hah? Berapa kira-kira yang dipenggal dia? Kasih saya penggal kepalanya. Lihat pembelaan Nabi SAW untuk Hatib bin Abi Balta'ah. Umar diingatkan, Hatib min ashabi Badar. Hatib ini salah seorang pejuang Badar. Yang pejuang Badar dosanya sudah diampuni semuanya sama Allah. Luar biasa. Apapun yang mereka perbuat dosanya diampuni. Kenapa? Karena jasa mereka besar untuk agama ini. Berapa orang mereka? Enggak sampai 320, 313 atau sekian, kurang lebih segitu, yang mereka memperjuangkan agama ini. Baik, itu singkat cerita dari kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah yang dibawakan oleh penulis Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair ini. Kemudian penulis Al-Imam Ad-Dahabi mengatakan,
ya. Wa idza tarattaba ala jassihi wahnun alal islami wa ahlihi, dan jika hasil atau efek daripada mata-mata tajassus mengakibatkan lemahnya, artinya diketahui kelemahan Islam dan kelemahan orang-orang Islam dari sebab tajassus tadi, dari sebab memata-matai tadi, atau waqatlun, atau adanya pembunuhan, atau juga adanya penawanan, atau adanya perampasan, atau apapun juga dari perkara-perkara yang tidak baik. Jika hasil daripada tajassus itu seperti itu, maka penulis mengatakan fahada mimman sa'a fil ardi fasadan. Maka ketika hasilnya adalah diketahuinya kelemahan Islam, atau adanya pembunuhan, adanya penawanan, adanya harta yang dirampas, atau apapun juga, maka hal tersebut pelakunya termasuk dari orang yang berbuat kerusakan di bumi ini. Dan juga termasuk wa ahlakal hars, pelakunya adalah seperti orang yang menghancurkan pertanian, juga menghancurkan keturunan. Fayata'ayyana qatluhu wa haqqun alaihi al-adabu, maka setelah ketika efek dari tajassus tersebut seperti itu, maka orang tersebut hukumannya ada dibunuh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-33. Allah Ta'ala berfirman, innama jazaa'ul ladina yuharibuna allaha wa rasulahu, sesungguhnya balasan, hukuman untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan juga balasan dan hukuman untuk orang-orang yas'auna fil ardi fasadan, yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ayat ini masuk ke dalamnya orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi ini, apapun kerusakan yang mereka perbuat, baik dengan mengancam ataupun dengan tindakan-tindakan. Kerusakannya macam-macam, nanti hukumannya pun disesuaikan sesuai dengan ketetapan negara. Diapain hukuman yang pertama? An yuqattalu, hukumannya adalah dibunuh. Hukumannya dibunuh untuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Atau yusallabu, atau dia diapain? Disalib, ya, dia disalib, pajang, orang lihat. Makanya antum jangan jadi preman, ya, jadi orang yang berusaha di bumi ini, atau jadi begal. Ini hukuman Islamnya kayak begini. Autoqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau dipotong tangannya. Ketika tangan kanannya sudah dipotong, maka nanti yang dipotong adalah setelah itu dia berbuat kerusakan lagi apanya? Kaki kirinya. Gitu. Au yunfau minal ardi, atau dia diasingkan. Dzalika lahum khizyun fid dunya, ini adalah sebuah kehinaan untuk pelakunya di dunia ini.
Tidak cukup sampai di situ. Walahum fil akhirati adabun azimun. Dan buat mereka di hari kiamat nanti adab yang besar, adab yang pedih. Ya. Wa nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kemudian penulis mengatakan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kebaikan lahiriah dan kebaikan batiniyah. Wa bidarurati yadri kulli dhi hissin anna namimata idza kanat min akbaril muharramati fa namimatul jasus akbara wa a'zam. Secara fitrah kita mengetahui bahwasannya namimah, apa namimah? Namimah apa? Adu domba. Dia bagian daripada dosa besar, bagian daripada keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan suami istri jadi berantem. Salah satu sebabnya namimah. Ya. Menamimah antara suami dan istri, yang mengakibatkan teman dekat jadi musuhan. Ini juga namimah. Betul? Yang mengakibatkan tetangga dengan tetangganya tidak saling sapa, tidak saling tegur, dan seterusnya. Bagaimana dengan jasus? Kalau namimah saja bagian daripada dosa besar, apalagi sampai jasus. Apa jasus? Mencari-cari kesalahan orang lain. Maka dia jauh lebih besar dosanya. Jauh lebih besar dosanya. Na'udzubillahi min dzalika wa nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah innahu latifun khabirun jawadun karimun. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Ya, dari perkara hal-hal yang memudaratkan kita. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan lahiriah dan kebaikan badaniyah. Sesungguhnya Dia Subhanahu wa taala Maha lembut, Maha mengetahui, Maha pemurah dan juga Maha mulia. Ya subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita semua dari sifat yang satu ini, yakni sifat tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Demikian juga di sini, atau ada ayat secara tegas Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hujurat yang berbicara tentang tajassus, mencari-cari kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah yang mempersaudarakan orang-orang yang beriman dengan keimanan. Kemudian yang namanya persaudaraan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi apa? Salah paham, pertikaian, sahih? Yang namanya manusia terkadang dikalahkan oleh apa? Oleh apa Pak Dedi? Hawa nafsu. Betul atau tidak? Nih, antum dizalimi sama orang lain, hawa nafsu bilang apa? Balas. Betul nggak? Balas ya. Kalau nggak dibalas, ngunjak. Gitu. Yang ngomong gitu siapa? Syaitan, hawa nafsu, dorong. Gitu. Balas. Innama al-mu'minuna ikhwatun. Lihat Allah lanjutkan, fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah antara orang-orang mukmin yang bertikai.
damaikan. Ini wasiat dari siapa? Dari Allah. Damaikanlah antara orang-orang mukmin yang bertikai. Salah paham biasa. Ya. Marah sama orang boleh atau tidak? Berapa hari? 3 hari aja, kawan. Nggak boleh lebih-lebih, 3 hari aja. Ya, setelah itu lupakan saja. Ya, berusaha melupakan dan kembali kepada aktivitas yang manfaat. Ya, hidup kita ini cuma sebentar. Kalau mikirin pertikaian, akhirnya tidak melakukan action atau tidak beramal untuk kepentingan akhirat kita. Jadi caranya, di antara cara untuk bisa meredam hawa nafsu ketika sedang apa? Sedang marah, maka cara satunya adalah dengan menyibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat buat antum di akhirat. Karena mengikuti hawa nafsu sama sekali tidak ada faedahnya. Justru itu menghambat apa? Menghambat apa? Beramal. Sahih gak sih berambat? Coba antum lagi kesel sama orang, lagi marah sama orang, antum pikirin tadinya yang sehari bisa baca 2-3 juz, gara-gara mikirin itu masalah 1 juz juga gak selesai, karena dibawa kepala antum, dibawa ke hati antum. Sahih gak? Antum pernah punya masalah gak, Mas? Begitu gak? Kurang lebih kayak gitu gak? Tidur gak nyenyak, buat apa dipikirin? Biasa aja, adi, gak usah dipikirin ya, biasa aja. Hatta orang caci maki antum, orang hina-hina antum, biarin aja. Kan antum beriman dengan ayat Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, maka berbuat baik untuk siapa? Untuk diri antum. Jika antum berbuat buruk, maka perbuatan buruk untuk siapa? Untuk antum juga. Selesai. Gitu caranya. Salah satu caranya. Gak usah dipikirin. Ada nggak orang Muslim yang rugi? Ada nggak, Mas? Ada nggak? Ada nggak? Secara iman, ada nggak orang mukmin rugi? Ada nggak? Nggak ada. Hukum asalnya orang mukmin nggak pernah rugi. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Hidup antum akan damai, tentram, sentosa kalau antum punya prinsip hidup kayak gini. Antum nggak pernah rugi. Antum dihina sama orang, rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Wallahi tidak. Antum hartanya diambil sama orang, rugi apa tidak? Enggak, sama sekali enggak ada yang rugi. Balik lagi semuanya akan balik lagi pada kita. Dan ini butuh apa, Pak Dedi? Butuh keikhlasan, butuh belajar, ya, menganggap kecil perkara dunia. Jadikan seluruh perkara dunia ini kecil, sehingga tidak menghambat aktivitas kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah pada Allah, takutlah pada Allah, pasti engkau akan diberikan rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Kita menganggap orang lain buruk. Ini nasihat buat saya dan buat antum. Tapi bisa jadi orang yang kita anggap buruk itu lebih baik di hadapan Allah Ta'ala. Nih, contoh nih ya, ini real. Antum tahu gibah nggak? Gibah itu apa, Roni? Membicarakan keburukan orang lain. Benar atau salah keburukannya, ada apa nggak sama dia? Iya. Jadi gibah itu apa? Yud, membicarakan keburukan orang lain. Benar ada nggak sama orang yang dibicarakan? Kalau nggak benar, nah, itu paham sampai sini ya. Gibah ini juga harus kita jadikan pedoman hidup. Kadang-kadang setan bilang apa? Aneh bicara jujur nih ya. Tuh. Ya, ini nasihat buat saya dan buat antum. Itu yang bilang begitu siapa? Syaitan.
Bro, ana mau jujur nih sama antum nih bro. Semalam ana lihat si fulan, itu si fulan yang mana, yang segini jenggotnya tuh, masya Allah. Ana lihat dia ngudut, misalnya gitu. Antum tahu ngudut ya? Apa ada yang masih ngudut sekarang? Sampai nih lihat ya, ana foto tuh, subhanallah, sampai di foto. Buat apa? Ya, buat apa di foto gitu? Nih, kemudian diomongin di pagi hari, ya kan? Diomongin di pagi hari di WhatsApp grup, Instagram atau ketemu langsung dibicarakan. Dalam tanda kutip membicarakan keburukan kan, mencela satu orang kan, satu kaum kan. Bisa jadi dia lebih baik kata Allah kan begitu kan? Apa kata para ulama penjelasannya apa? Bisa jadi saat ente lihat dia maksiat, antum berpaling, saat itu dia, setelah itu dia tobat. Ya kan? Emang dia mau ngabarin antum, bro, gua udah tobat ya, gitu. Jangan lu share-share lagi gitu. Kan enggak? Ya enggak? Antum lihat di malam hari dia ngerokok, mabok misalnya. Antum share paginya. Padahal di tengah malam sebelum sampai waktu subuh dia sudah dibangun di malam hari dan dia tahu dia salah. Dia nangis-nangis pada Rabbnya, dia minta ampun, selesai urusannya. Selesai nggak? Selesai atau tidak? Selesai. Justru yang punya urusan baru siapa? Justru si penggibah itulah yang jadi punya urusan dengan Rabbnya. Ini maksudnya, artinya kurang. Di antara contohnya seperti itu. Bisa jadi dia lebih baik. Antum nggak tahu kan, dia nggak ngabarin antum. Ana udah tobat ya gitu. Ngabarin nggak? Hah? Enggak juga ya, enggak kan, enggak apa juga kan gitu. Kita nggak tahu dia tobat, dia sudah nangis-nangis dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Asa ayyakuna khairan minhum. Ya. Oleh karena itu nasihat daripada para ulama ini buat saya dan buat antum juga. Ketika kita mendapatkan satu kezaliman, baik menimpa harga diri kita, harta kita, kemudian kehormatan keluarga kita atau yang semisalnya, maka sikap yang terbaik yang pertama kali harus ada pada diri kita menyikapinya. Ini semua kembali kepada apa? Pada dosa-dosa kita, kepada dosa-dosa kita. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ma asobakum min musibatin, tidak ada musibah yang menimpa diri kita, baik menimpa diri kita, itu semua punya kaitan dengan yang namanya dosa. Terus antum langsung introspeksi, kapan ya anda berbuat dosa? Ya itu saat antum mikir berbuat dosa, kapan antum sedang berbuat dosa. Ya enggak? Paham enggak? Ketika ada orang introspeksi, kapan ya anda berbuat dosa? Saat antum introspeksi, antum kapan berbuat dosa, antum sedang berbuat dosa. Kenapa? Kenapa mas? Kenapa tadi? Dia berintrospeksi nih, kayaknya anda nggak punya kesalahan ya, nggak punya dosa gitu ya. Kok begini hidup gitu ya? Dihina, diejek, dihilang motor, hilang mobil. Dan saat itulah antum sedang berbuat dosa. Kenapa mas? Hah? Apa? Merasa suci. Saat itulah dia sedang berbuat dosa, ketika dia menganggap dirinya tidak punya dosa. Karena seluruh manusia berdosa. Karena bisa jadi dosa-dosa yang tidak kita sadari jauh lebih besar daripada dosa yang kita sadari. Gitu. Kecuali antum mau menempatkan diri antum sebagai para nabi dan rasul. Kayaknya anak gak punya dosa gitu ya, gitu. Kan musibah. Faidah dari musibah itu kata para ulama ada 3. Yang pertama, liraf'id darajat, untuk meninggikan derajat. Musibah kena semua kan? Nabi kena nggak? Kena nggak? Rasul kena. Untuk menghapuskan dosa apa bukan? Hah? Tidak. Liraf'id darajat, untuk meninggikan derajat. Di antaranya kisah ketika Nabi sedang demam. Kemudian demamnya Nabi SAW itu sangat tinggi. Demamnya beliau itu demam untuk 2 orang.
ada pada beliau. Maka ditanya sama yang datang, sahabat yang mendatangi, apakah karena pahalamu lebih besar sehingga demammu besar seperti ini? Iya. Gitu. Liraf'id darajat. Sahabat ini tidak bilang apakah dosamu besar, mafhum? Tapi sahabat ini bilang apakah karena pahala yang berlipat ganda untukmu, gitu. Jadi liraf'id darajat. Kemudian yang kedua, untuk menghapuskan dosa-dosa. Mudah-mudahan kita masuk ke situ. Mudah-mudahan kita masuk ke situ. Ya, untuk menghapuskan dosa. Karena Nabi SAW mengatakan duri saja yang terkena tubuh kita ketika kita ikhlas, maka dia sebagai penggugur dosa. Bukan setelah ini antum cari duri tusukin kaki antum. Gitu. Ini Nabi kasih contoh, kalau duri sekecil duri saja terkena tubuh kita ketika kita ikhlas, menghapus dosa. Bagaimana yang lebih besar dari duri? Makanya dalam hadis dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang mati mendadak itu orang yang penuh dengan penyesalan di hari kiamat nanti. Terutama untuk orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Kenapa? Karena orang yang mati mendadak tanpa didahului dengan sakit atau apapun juga, maka dia tidak melalui dengan proses pengguguran dosa. Gitu. Kadang-kadang lisan ini suka terbalik ya, benar nggak sih? Kalau ngelihat ada orang sakit bertahun-tahun nggak bangun-bangun gitu, kasihan tuh orang. Sebenarnya kita nggak usah kasihanin. Makanya kan kata Nabi apa? La ba'sa tohurun, insya Allah. Apa artinya itu? Artinya apa? La ba'sa, nggak apa-apa. Khair insya Allah. Penyakit ini sebagai penggugur dosa-dosa antum, kan begitu. Khair insya Allah. Butuh apa? Butuh keimanan yang kuat. Kemudian pada ayat ke-12 Allah katakan wala tajassasu, dan janganlah kalian saling tajassus, mencari-cari kesalahan satu sama lain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan persahabatan antum dan ana dan kita semua sesama kaum muslimin menjadi persahabatan yang membawa kebaikan pada hari kiamat nanti. Saya rasa cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dari kitab atau dari pembahasan malam hari ini. Insyaallah pembahasan kitab ini tinggal satu judul. Satu kali pertemuan lagi, setelah itu kita ganti buku. Apa ya saya bilang lagi tuh? Situ Duror ya. Situ Duror. Setelah kitab ini kitab Situ Duror. Enggak terlalu tebal, bukunya kecil, tipis. Ya mudah-mudahan antum bisa mempersiapkannya. Kitab Situ Duror sebelum kita masuk pada pembahasan kitab tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, tanya di luar tema. Bolehkah kita belajar tahsin pada mubtadi? Karena qiraahnya bagus. Sebelum apa nih? Sebelum mengalami, biasanya mereka belum mengajari, biasanya mereka tahlilan dulu dan kirim-kirim doa pada orang-orang yang meninggal. Taib. Gini, ikhwan, ya. Penulis mengatakan atau penanya mengatakan qiraahnya bagus. Terkadang kita ini salah di dalam menilai bacaan sang imam. Ya, ini penilaian kita adalah penilaian merdu dan tidak merdunya suara sang imam. Antum coba aja ke Masjidil Haram. Ya. Kalau mudah-mudahan nanti setelah Covid selesai kita ke sana. Allahumma amin. Perhatikan sana. Kan enggak seluruh
imam suaranya merdu. Ada yang datar, ada nggak? Ada nggak? Datar. Nggak semuanya seperti Syekh Sudais, Sahih, atau Syekh Abdurrahman Al-Matrud dan seterusnya. Baik. Jadi untuk penilaian qiraah, maka bukan penilaian bagus atau tidak bagus nada, karena itu adalah anugerah dari langit sana. Sahih? Anugerah dari sana. Makanya sebagian ahlul ilm mengatakan, sebagian ahlul ilmu ya, mengatakan salah satu bid'ah abad ini meniru bacaan imam. Karena setiap manusia sudah diberikan kemampuan masing-masing dalam membaca. Karena antum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, maka nada itu akan terbentuk sendiri. Antum baca Al-Quran dengan ilmu tajwid, maka nada itu pun akan terbentuk. Kemudian yang berikutnya, ini sesuai dengan pertanyaan. Qiraahnya bagus, berarti kan sang penanya bisa menilai sang pengajar, betul nggak? Qiraahnya bagus, makanya bagusnya dari sisi apa? Dari sisi suara, atau sisi makharijul huruf, awsaful huruf, au ahkam at-tajwidiyah, kan perlu terperinci. Logika sederhana. Anak-anak tarkam, tahu tarkam nggak? Main bola tarkam, anak kampung. Antum lihat anak-anak tarkam, wah cakep-cakep nih gitu kan, bagus-bagus mainin. Kenapa nggak jadi pemain klub ini, klub itu, atau nggak jadi pemain tim nasional? Antum belum tahu, pas antum melihat ketika anak tarkam ini masuk bareng kepada anak-anak yang ada di klub, apalagi sampai di tim nasional, itu nggak ada apa-apanya. Anak-anak yang ada di klub ini, kenapa mereka bisa ada di sini? Karena mereka kemampuannya sudah di atas rata-rata sehingga mereka ada di situ. Mafhum, jelas? Sahih nggak? Logika sederhana lagi, tidak bermaksud untuk merendahkan siapapun juga, tidak, tetapi ingin menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Masjid Al-Ikhlas namanya imam, sahih. Imam Masjidil Haram namanya juga imam. Apakah sama Imam Masjid Al-Ikhlas dengan Imam Masjidil Haram isinya? Enggak, maksudnya merendahkan sama sekali, tidak. Mafhum antum? Tentu dari sisi apa namanya? Dari sisi klasifikasinya berbeda nggak? Beda atau tidak? Beda. Begitu, ya. Dari sisi mana bagusnya ini? Bagusnya, karena bisa jadi ketika kita nilai bagus, belum tentu bagus menurut ahlinya, menurut para ahlinya. Gak bedanya sekarang musim sepeda kan? Coba antum yang gak ngerti sepeda, antum beli sepeda harga 10 juta, cuman dicat sama orang bagus, antum bilang bagus, ternyata bobrok. Pernah kejadian kayak gini ya? Dia nggak ngerti sepeda, mau coba-coba beli sepeda, cuma karena casingnya yang bagus, ya kan? Dia beli harga 10 juta atau 5 juta. Padahal sepeda itu menurut siapa? Menurut yang ngerti sepeda itu harganya cuma 1 juta. Makanya segala sesuatu dinilai oleh para ahlinya masing-masing. Tidak bisa. Kemudian juga ini mungkin nasihat buat saya dan buat kita semua, jangan terlalu mudah mengatakan orang sebagai mubtadi', pelaku bid'ah. Ya. Jangan terlalu mudah lisan ini mengatakan orang sebagai pelaku bid'ah. Tapi kalau menghukumi perbuatan bid'ah, iya bid'ah. Paham? Harus dibedakan antara perbuatan dengan pelaku. Satu hukum perbuatan bid'ah maka dikatakan bid'ah. Apakah pelakunya langsung dikatakan ahlul bid'ah? Jawab. Antum bisa bedain?
ada orang berbuat ritual bid'ah, bukan menurut kita tapi menurut syariat itu bid'ah, maka kita katakan perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah. Pertanyaan berikutnya, apakah pelakunya langsung jadi mubtadi' ahlul bid'ah? Belum tentu. Kan di antara pelaku motivasi dasar mereka melakukan amal itu berbeda-beda. Kan di antaranya antum dulu. Benar atau benar? Wah, kok langsung tunjuk-tunjuk gitu ya. Hah? Dulu sebelum ngaji seperti ini ngapain itu? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Ikut-ikutan atau buat nambah-nambah apa? Nah, antum tahu tuh. Ini mantannya tuh dia ngomong ya. Gitu. Sahih? Iya, nggak bisa. Hati-hati. Nggak setiap perbuatan itu sama dengan pelaku. Dalil Ammar bin Yasir ketika dia mengucapkan ucapan kekafiran, iya, ucapannya ucapan kekafiran. Pertanyaannya, apakah langsung Ammar dikafirkan? Hah? Ammar langsung dikafirkan? Tidak. Mafhum? Jelas ya? Gitu. Kan butuh yang namanya iqamatul hujjah, penegakan hujjah kepada sang pelaku. Afwan Ustaz, mau tanya di luar tema. Anak ada jualan, bagaimana hukumnya jika bergabung menjadi apa ya? Nih, bergabung menjadi apa tuh? Merchant di aplikasi GoFood atau GrabFood. Taib. Merchant itu apa? Daftarin dagangannya gitu ya? Iya. Gitu ya? Ada khilaf, ma'ruf khilafnya. Khilaf ma'ruf. Singkatnya, sebagian mengatakan ya dengan tentu dengan ilmu. Sebagian membolehkan. Kenapa? Karena unsurnya ta'awun saja. Unsurnya, ini saya bicara tidak perinci. Ya, antum tahu apa yang ditanyakan itu ada khilaf di antara para asatidah kita. Sebagian memperinci, kemudian keluar hukum dilarangnya, dan sebagian membolehkan. Gitu, sebagian membolehkan karena itu adalah sebagai unsur sebuah kemudahan, ma'ruf. Assalamualaikum Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebelum menikah, istri sudah bekerja dan meminta izin kepada saya jika sudah nikah ingin tetap kerja. Saya izinkan waktu itu ketika saya tahu pekerjaannya yaitu radiografer ya. Hah? Radiografer itu apa ya? Penyiar yang dimana saat ingin foto harus membuka baju dan celana pakai celana pendek. Hah? Pengarah gaya ya? Foto röntgen. Saya radiografer tulisannya. Orang ya? Ilmunya ya, radiologi. Dan pakai celana pendek. Saya menyuruh untuk resign, tetapi saya berkata nanti tunggu punya anak dan tunggu adiknya lulus sekolah atau kuliah. Kata istrinya gitu. Apakah saya berdosa dan mohon berikan nasihat untuk kita? Jazakallahu khairan. Iya. Baik, antum sebagai kepala rumah tangga, ya. Makanya ini sebelum saya bicara di sini, saya nasihatin dulu buat yang belum nikah dan akan menikah.
baik yang laki-laki ikhwan ataupun yang akhwat, jangan pernah menganggap sepele hidayah. Jangan pernah menganggap sepele hidayah. Hidayah itu hanya milik Allah dan haknya mutlak Allah. Jangan pernah menganggap sepele hidayah. Ya, apa maksudnya? Jangan pernah menganggap diri antum mampu memberikan hidayah untuk calon pasangan antum. Antum belum nikah nih misalnya, yang belum nikah, kenapa antum pilih dia? Ya, saya mau lurusin dia biar jadi wanita yang solehah misalnya, gitu. Kalau orang Betawi bilang pra lo gitu, gaya lo pra gitu. Iya. Kenapa sang akhwat mau terima dia? Ya, saya mau menjadi wanita yang mendapatkan ontak merah dengan apa? Dengan menjadi pendampingnya, semoga dia dapat hidayah. Dia pakai hadis loh, pakai dalil. Mau apa namanya? Onta merah. Jangan. Ini permainan syaitan. Terkadang syaitan menggunakan ayat dan hadis untuk nipu daya antum. Ingat, Abu Thalib nggak masuk Islam. Yang mendakwahi adalah juru dakwah terbaik di muka bumi ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib nggak masuk Islam. Apalagi kita yang kadang-kadang subuhnya bareng sama duha, ya kan? Hah? Yang kadang-kadang sholatnya suka telat-telat begitu. Apalagi zaman Covid ini, ya enggak? Sholatnya makin berantakan aja deh. Sahih enggak? Nah begitu. Gitu. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, tidak sampai memberikan hidayah untuk pamannya. Gitu. Ini untuk para ikhwan atau akhwat yang hendak menikah. Ya, jangan ibaratnya apa namanya, jangan menyepelekan hidayah. Hidayah itu berat. Jadi carilah calon pasangan hidup yang memang secara lahiriah dia menampakkan kebaikan. Semoga ada kebaikan pada dirinya. Ya, semoga kebaikan memang sungguh-sungguh ada pada dirinya. Ya. Nanti akhirnya banyak kejadian-kejadian. Dan salah satu kejadian saya merasakannya, bukan saya sih, maksudnya ada orang tanya gitu. Orang tanya, saya bilang jangan, tapi saya cinta katanya gitu. Tapi saya cinta, sudah cinta, sudah suka gitu. Saya sudah nasihatin panjang lebar, ternyata dia langsungkan pernikahannya, dan pernikahannya nggak lama, nggak sampai 3 bulan, kurang lebih nggak sampai 3 bulan, dia datang lagi nemuin saya dengan keadaan jenggotnya sudah nggak ada. Gak ada, jenggotnya gak ada. Jenggot dia jauh lebih lebat dari saya. Saat itu anak itu belum nikah, kurang lebih saat itu 25 tahun. Terus dia datang, terus jenggot kemana tuh? Dia bilang apa? Lagi tidur, pas bangun udah gak ada. Siapa yang potong? Istrinya. Kan udah anak bilang, Ana bukan tebak-tebakan, kita jangan main spekulasi dapat hidayah nih insyaallah, enggak. Tanya aja sama yang nikah sudah dapat hidayah. Kadang-kadang suka terjadi friksi, sahih atau tidak? Yang sudah sama-sama mengaji aja terkadang di tengah perjalanan suka ada beda pendapat. Bagaimana yang belum apa-apa, yang masih ngablak-ngablak? Saat itu perempuannya, wah masya Allah, memang kalau mata-mata jahil memandangnya tertarik itu, wah masya Allah itu ya. Kalau pakai kacamata jahiliyah tertarik, udah rambutnya begini-begini, wah masya Allah gitu. Jangan, subhanallah. Itu nasihatnya. Kemudian untuk sang penanya, nasihatnya untuk sang penanya dan untuk kita semua atau antum yang memiliki kasus hampir-hampir mirip, antum yakini istri antum bahwasannya rizki istri antum di tangan Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara antum sebagai seorang suami. Insya Allah. Makanya ya, makin berusahalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum sebagai laki-laki, rijalun qawamuna ala nisa. Antum sebagai laki-laki, antum akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Maka ya, jadikan dia wanita yang salehah. Lihat dong kata Nabi, ad-dunya mata'un. Dunia ini adalah perhiasan. Ya, sahih.
Wa khairu mata'id dunya, dan perhiasan terbaik di dunia ini apa? Apa? Wanita salehah. Bukan istri salehah, wanita salehah. Gitu. Wa khairu mata'id dunya mar'atus salihah. Jadikanlah istri-istri antum, putri-putri antum sebagai perhiasan terbaik di dunia ini, yang hanya antum yang dapat menikmatinya sebagai seorang suami. Ya. Mudah-mudahan istri antum pun mendengar apa yang diberikan hari ini. Ya, insyaallah rizki kita tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita sama sekali, nggak ada. Ada nggak sih? Nggak ada. Rizki kita hubungannya sama siapa? Sama hubungan antum dengan yang di langit sana. Hubungan kita dengan yang di langit. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wa fis sama'i rizqukum, dan di atas langitlah ada rizki-rizki kalian. Artinya apa? Semakin antum bertakwa, maka semakin banyak, semakin bagus rizki antum. Bahkan Allah katakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka carilah jalan-jalan yang tidak pernah antum duga-duga, yang hanya Allah yang tahu jalan itu. Syaratnya dengan takwa. Syaratnya dengan takwa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga bermanfaat kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.